Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwan muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah dapat bertemu lagi dengan channel saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang fadilah dan keutamaan wudhu serta asal muasal wudhu. Diambil dari sebuah kitab yang bernama Al-Majalisaniyah Fil Kalami Al-Arba'in Nawawiyah li Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Pasani. Beliau berkata dalam kitabnya yang artinya disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ketika Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini dari golongan manusia, maka malaikat pun bertanya pada Allah. Kata para malaikat, atas alupiha mayub sidupiha. Ya Rob, apakah Tuhan akan menciptakan di muka bumi makhluk sebagai khalifah yang suka berbuat kerusakan? Ketika mendengar demikian, Allah pun murka. Allah pun murka. Ketika Allah murka, pahlaka ba'don, maka sebagian malaikat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taba ala ba'din, dan sebagiannya diterima tobatnya oleh Allah. Ketika Allah mendengar demikian, Allah pun murka. Sebagian malaikat dimusnahkan oleh Allah dan yang sebagiannya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian malaikat yang terlibat ketika Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, memberikan usulan pada Allah, yang terlibat diantaranya adalah minhum munkarun wa nakirun, malaikat munkar wa nakir. Namun malaikat munkar wa nakir termasuk malaikat yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika setelah diterima tobatnya oleh Allah, maka Allah itu perintahkan pada malaikat-malaikat yang diterima tobatnya, wahai malaikat, silahkan kau berwudu, silahkan kalian berwudu dari mata air yang berada di bawah aras. Maka malaikat pun yang diterima tobatnya Allah berwudu dari mata air yang berada di bawah aras. Setelah selesai berwudu, maka pasola bihim Jibrilu rokataini. Malaikat Jibril sholat beserta malaikat-malaikat yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menjadi imam, malaikat yang lainnya menjadi makmum. Maka dari situlah asal muasal wudu dan asal muasal berjamaah. Setelah berwudu, para malaikat langsung dipimpin oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain tentang keistimewaan wudu, wa qala Utsman radhiyallahu anhu, sami tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah, kata Utsman, Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, la yusbigu abdun al-wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Rasul, tidak ada dari seorang hamba yang menyempurnakan wudunya. Ketika ia wudunya disempurnakan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah ia kerjakan dan dosa yang belum ia kerjakan. Dosa yang telah lalu akan mendapatkan ampunan Allah,
dosa yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengerjakan wudu, yang menyempurnakan wudunya. Riwayat Imam Al-Bazzari. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yumadmidu pahu ila ghafarallahu kulla khotiatin asobaha bilisanihi dalikal yaum." Tidak ada dari seorang hamba yang berwudu, ia berkumur ketika wudunya, maka Allah akan menghapus semua kesalahan yang telah dikerjakan oleh lisannya. Semua dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh lisannya, pernah berkata kotor, pernah berkata dusta, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang tersebut ketika ia berwudu berkumur, membersihkan mulutnya, maka dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghsilu yadayhi illa ghafarallahu ma qaddamat yadahu dalikal yaum. Tidak ada seorang hamba yang ketika ia wudu membasuh dua tangannya kecuali Allah akan mengampuni semua dosa yang pernah dikerjakan oleh dua tangannya. Ketika ia membasuh dua tangannya, dosa pada tangannya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut berwudu, dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh tangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yamsahu ra'sahu illa kana kayyama watuhu. Tidaklah seorang hamba ketika ia berwudu mengusap sedikit daripada kepalanya kecuali Allah akan membersihkan semua dosa-dosanya seperti hanya bersih ketika ia keluar dari rahim ibunya. Dosa-dosa yang ada pada diri kita akan dihapuskan oleh Allah, akan dibersihkan oleh Allah seperti hanya ketika kita lahir dari rahim ibu kita. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Idza tawadu al-muslimu kharajat dunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadaihi wa rijlaihi fa in qada magfurun lah." Rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani. Kata Nabi, ketika seorang muslim berwudu maka keluar dosa dari pendengarannya, dosanya akan dihapus dari telinganya, dosanya akan dihapus dari penglihatannya, dosanya akan dihapus dari tangan-tangannya, dan dosa-dosa yang ada pada dua kakinya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa pendengaran diampuni oleh Allah. Dosa penglihatan diampuni oleh Allah. Dosa dua tangan dan bahkan dosa dua kaki akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wudu. Dalam tanda kutip, dosa-dosa kecil yang pernah kita kerjakan. Kalau dosa besar itu harus tobat. Setiap dosa yang pernah kita kerjakan, dosa kecil, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dari diri kita seperti bersihnya ketika kita lahir dari rahim ibu kita. Oleh karena itu maka jagalah wudu. Jagalah wudu. Di mana saja kita berada, akan kemana kita pergi. Kita akan ke kantor berwudu. Kita akan kerja berwudu. Kita akan berdagang berwudu. Bahkan kita akan pergi kemanapun, kita senantiasa harus menjaga wudu. Karena
Allah berfirman dalam hadis qudsi pada Nabi Musa, ya Musa idza asobatka musibatun wa anta al tuhrid fala talumana ila nafsak. Wahai Musa, ketika engkau kena musibat sedangkan kau tidak punya wudu, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkanlah diri Anda. Kecuali salahkanlah dirimu karena engkau keluar rumah tidak mempunyai wudu. Makanya kemanapun kita pergi, kita harus mempunyai wudu. Bahkan Rasulullah berpesan pada Anas bin Malik. Karena Nabi, ya Anas, ini stato ta'ang takun abadan al wudu pap'al. Ya Anas, ini stato ta'ang takun abadan ala wudu'in pap'al. Wahai Anas, kalau engkau bisa, kata Nabi, kalau engkau bisa mempunyai wudu selamanya, silakan. Seumur hidupmu tidak pernah batal wudu. Artinya batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Papal, silahkan kerjakan. Apa sebabnya? Fa innal malaikata idza qabala ruha abdin wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadatun. Karena malaikat maut ketika akan mencabut, malaikat maut ketika mencabut roh seorang hamba, ketika mencabut roh seorang hamba sedangkan hamba tersebut mempunyai wudu, maka ditulis bagi seorang hamba tersebut adalah predikat syahid. Ketika malaikat mencabut rohnya dalam keadaan wudu, maka orang tersebut meninggalnya dalam keadaan syahid karena masih dalam keadaan berwudu. Mudah-mudahan kita dapat menjaga wudhu kita dimanapun dan kapanpun. Setiap pekerjaan dan aktivitas kita selalu berwudhu, selalu mempunyai wudhu. Batal, kita wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan pahala syahid ketika kita meninggal dalam keadaan berwudhu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.